Tes 1 2 3 Casper SW. Nonton sambil berpikir bagaimana caranya, tapi yang ditonton menginspirasi. Apakah harus merampok agar kaya? Jangan dong, kerja dong kalau mau kaya. Atau nitip nama Min untuk mewakilinya ya Bradku. Oke siap Brad, skuy. Muhammad Yazid. Assalamualaikum Bradku. Waalaikumsalam. Salam dari planet lain Bekasi. Request nama Oman Bradku. Oke siap Brad. Oke, sebuah film kisah nyata yang terbaru. Bisa kalian tonton full filmnya di Netflix ya Brad. Menceritakan tentang keberanian dua polisi dalam menangkap kartel besar paling ditakuti di Meksiko, yaitu El Chapo. Wah, dijamin full adrenalin pokoknya mah ini mah. Skuy ya, langsung aja. So, biar semangat mari kita ucapkan sama-sama secara serentak. Oke? 1, and 2, and 3. Apa? Gaskeun. Mantap. Berlatar di Meksiko, negara yang banyak kartel paling dikenal di dunia, kita dikenalkan dengan seorang polisi yang sangat berintegritas bernama Arturo dan bertekad ingin melenyapkan para kartel agar pengedaran narkoboy dan senjata ilegal bisa dihentikan. Setiap malam Arturo selalu terbayang saat dulu pernah menghabisi seorang remaja yang gak bersalah akibat disandra oleh pengedar narkoboy. Arturo merasa sangat bersalah karena gak sengaja menembak si remaja itu. Dan inilah sebuah film yang terinspirasi dari kisah nyata La Captura Facing El Chapo. Menjadi seorang polisi di negara yang hampir dikuasai para kartel membuat Arturo harus selalu waspada tapi sekaligus dilema. Arturo ingin sekali memberantas kejahatan, tapi di saat yang sama petinggi kepolisian dan pemerintah malah menerima suap dari para kartel. Arturo ingin menjadi polisi yang sesungguhnya, tapi jika semua itu dilakukan, maka keluarganya dalam ancaman. Elizabeth. Sebelum pergi bertugas, Arturo selalu menyempatkan sarapan bersama istri dan 2 anaknya. Tapi di tengah itu, Arturo seketika diam karena istrinya mengatakan jika akhir-akhir ini lagi gak enak badan. Arturo menjadi curiga, lalu sang istri memberitahu bahwa sekarang dia lagi hamil. Arturo hanya diam dan langsung cemas dengan masa depan bayi yang ada dalam kandungan sang istri karena gaji seorang polisi gak besar, apalagi kebutuhan keluarga sangat banyak. Atas hal itu, Arturo terpikir akan mengambil kerja shift malam demi mendapatkan gaji dan tunjangan yang jauh lebih besar meskipun dengan resiko yang besar juga. Comisario, ¿le puedo robar 2 minutos? Beberapa saat kemudian, Arturo tiba di kantor dan langsung menemui pimpinannya yang kita panggil aja dia Min lah ya, requestan dari embrad kita yang ini. Anyir kot Min, ha? Arturo mengajukan kerja di shift malam, tapi Min menolak karena Arturo sangat dibutuhkan di shift siang. Arturo memohon pada Min sambil menceritakan jika dia melakukan itu karena akan punya anak lagi. Tapi gak lama kemudian Min memberi kabar baik karena permintaan Arturo dikabulkan. Arturo akan bertugas dengan seorang polisi yang baru dimutasi dan Min berharap agar Arturo bisa bekerja dengan baik. Min meminta Arturo jangan khawatir karena rezeki udah diatur oleh Tuhan. Bueno, pues a chambear, que hoy le toca doble turno. Pada malam hari, Arturo mulai berpatroli dengan partner barunya bernama Rosales. Arturo diberi sambutan baik dengan segelas kopi agar bisa kuat semalaman karena mereka harus selalu fokus demi bisa mencegah kejahatan. Meskipun Rosales tampak sangat baik, tapi Arturo gak mau sepenuhnya percaya, apalagi mereka baru aja menjalani tugas bersama. Dari sana mereka mulai keliling lalu mendapati laporan jika tim lain telah berhasil menangkap pengedar yang menyelundupkan narkoboy. Arturo segera menanyakan pada polisi yang bertugas memastikan agar mengamankan barang sitaan. Dikarenakan curiga, Rosales langsung membuka tas sitaan yang berisi paket narkoboy, tapi sontak polisi yang bertugas itu malah melarang Rosales. Sempat terjadi ketegangan di antara mereka karena Arturo dan Rosales curiga bahwa si polisi itu akan menjual narkoboy sitaan.
Di tengah itu Arturo dan Rosales melihat sebuah mobil yang mendekat, lalu mereka segera menghampirinya. Sontak mereka langsung mengeluarkan senjata karena orang dalam mobil sangat mencurigakan. Ternyata orang tersebut adalah calon pembeli narkoboy dan dugaan Arturo benar jika si polisi yang bertugas akan menjual paket narkoboy itu. Beberapa saat kemudian, gantian Arturo yang memberikan kopi pada Rosales. Meskipun mereka bisa mencegah si polisi tadi menjual narkoboy, tapi Arturo masih curiga dengan gerak-gerik Rosales karena tadi menunjukkan sesuatu dari HP-nya kepada para pengedar. Tentu Rosales gak terima hingga menjelaskan jika tadi gak ada maksud apa-apa. Sepulangnya bekerja, Arturo minta maaf pada sang istri karena kemarin dia kaget bakal punya anak lagi. Arturo meyakinkan jika mereka bisa melewati semua ini karena anak yang diberikan itu adalah titipan dan mereka harus menjaganya. Arturo sangat yakin jika ekonomi mereka akan jauh lebih baik. Kemudian Arturo istirahat, tapi baru aja memejamkan mata, dia kembali teringat dengan penembakan yang menewaskan si remaja dulu. Arturo sulit melupakan kejadian itu dan membuatnya bertekad ingin menghabisi para kartel agar gak ada lagi anak muda yang mengedarkan narkoboy dan mendapatkan senjata ilegal. ¿Qué traes? Gak lama Arturo diberitahu jika Rosales datang menjemput, tapi itu malah membuat Arturo semakin curiga karena partnernya yang lain gak pernah berbuat seperti ini. Tapi Arturo gak ingin curiga berlebihan karena bisa jadi Rosales melakukan itu agar lebih mengenal. Mereka pun kembali berpatroli, tapi di tengah perjalanan Rosales menanyakan bagaimana Arturo bisa lolos dari semua hukuman, padahal dulu sempat menghabisi seorang remaja yang gak bersalah saat akan menghabisi pengedar narkoboy. Arturo bercerita bahwa rasa bersalah itu selalu menghantuinya sampai saat ini. Kemudian Rosales menguatkan jika yang berhak disalahkan bukan Arturo, melainkan para kartel yang telah menghancurkan para remaja dengan narkoboy dan senjata ilegal. Di lain sisi, pasukan militer di bawah pimpinan yang kita panggil aja dia Oman lah ya, requestan dari Imbrad kita yang ini terlihat lagi mengintai sebuah rumah mencurigakan karena menurut informasi intelijen, rumah itu merupakan tempat persembunyian seorang kepercayaan kartel narkoboy yang dikenal dengan nama El Cholo. Ternyata informasi tersebut benar karena El Cholo beserta anak buahnya baru tiba di rumah itu. Oman dan pasukan mulai mendekat dan mengepung tempat tersebut untuk menangkap El Cholo. Dengan cepat mereka segera masuk dan mulai melepaskan tembakan. Satu persatu anak buah El Cholo bisa dihabisi, meskipun beberapa pasukan militer juga terkena tembakan. Oman dan pasukan pun segera mengamankan mereka dan terus mencari di mana El Cholo berada. Tanpa disadari, El Cholo gak sendirian, melainkan bersama atasannya yang juga kartel paling dikenal, yaitu Joaquin Guzman alias El Chapo. Tapi ternyata mereka bisa melarikan diri melalui terowongan bawah tanah yang terhubung dengan jalur pembuangan. Sementara itu Arturo dan Rosales dihampiri oleh Emin menanyakan apakah mereka melihat mobil pasukan militer. Emin berkata jika tadi pasukan militer melakukan sebuah serangan tapi belum ada informasi siapa yang menjadi target, bahkan polisi diminta jangan ikut campur dalam aksi itu. Gak jauh dari sana tampak El Cholo dan El Chapo bisa keluar lalu mereka membegal mobil yang melintas. Mereka tampak kacau dan melarikan diri dengan pakaian seadanya. Kejadian tersebut dilaporkan pada Arturo, membuatnya segera bersiap mencari mobil yang baru aja dicuri itu. Saat mereka akan pergi, secara kebetulan mobil yang dicuri itu melintas di hadapan mereka dan tanpa pikir panjang mereka segera mengejarnya. Gak butuh waktu lama mereka bisa menghentikan mobil itu. Lalu El Cholo keluar dan sontak Arturo serta Rosales menodongkan senjata. Mereka sama sekali gak sadar siapa orang yang ada dalam mobil itu hingga saat Arturo mendekat. Seketika dia terdiam menyadari jika di hadapannya adalah El Chapo. Tampak Arturo sangat ketakutan karena belum pernah melihat El Chapo sedekat ini. Calma, mijo. Vamos a arreglarlo.
Kemudian El Chapo dan El Cholo diminta masuk ke dalam mobil polisi, tapi tampak El Chapo sama sekali gak takut, malah menandai Arturo. Sebelum pergi, Arturo memfoto El Chapo lalu memborgolnya agar gak bisa berbuat apa-apa, tapi Rosales meminta Arturo jangan gegabah, apalagi berani mengirimkan foto itu karena orang yang mereka tangkap sangat berbahaya, bisa mengirimkan pasukan kapan aja. Rosales sangat ketakutan dan meminta kedua penjahat besar itu dilepaskan karena gak ingin mengambil resiko. Carmona. Tentu Arturo merasa sangat-sangat dilema. Dikarenakan gak ada pilihan lain, Arturo dan Rosales akhirnya mengambil resiko akan menahan El Chapo dan El Cholo sambil menunggu bantuan datang. Sementara itu ternyata anak buah El Chapo udah mendapat informasi mengenai penangkapan bosnya dan akan segera bertindak. Mereka gak akan tinggal diam dan akan menghabisi siapapun polisi yang berani menangkap El Chapo. Kembali pada Arturo, terlihat mereka dalam perjalanan, tapi Arturo masih bingung mau membawa kemana para kartel itu. Di tengah perjalanan, mereka ketahuan oleh anak buah El Chapo, hingga Arturo dan Rosales segera bersiap. Tapi El Chapo menawari agar Arturo dan Rosales mengantarnya ke markas, dan masing-masing akan diberikan uang sebesar 10 juta dolar Amerika atau sekitar 180 miliar rupiah. Wow! Rosales yang udah ketakutan meminta agar Arturo menerima tawaran itu, tapi dengan tegas Arturo menolak. El Chapo pun memberi kode pada anak buahnya untuk segera menghabisi mereka, tapi kemudian gak butuh waktu lama Arturo dan Rosales bisa menghabisi anak buah El Chapo, tapi tentu mereka sangat bingung harus kemana El Chapo dibawa. Tapi El Chapo kembali menawari uang dan menakuti mereka karena sama aja bunuh diri jika berani menangkapnya. Arturo sama sekali gak peduli pada omongan El Chapo, lalu segera mencari pom bensin terdekat karena bensin mobil mereka akan segera habis. Setelah itu mereka kembali diikuti oleh pasukan mencurigakan, membuat Arturo dan Rosales harus siap siaga. Beruntung mereka bisa menemukan pom bensin, lalu buru-buru berhenti sambil menyusun rencana karena pasukan itu masih mengikuti. Arturo dan Rosales sebisa mungkin gak melakukan hal mencurigakan dan memastikan El Chapo tetap berada dalam mobil. Tapi tiba-tiba dikarenakan udah gak tahan, Rosales ingin pergi ke toilet. Dengan nekat Arturo menghampiri orang-orang itu untuk menahan agar jangan mendekat ke arah mobil, takut keberadaan El Chapo ketahuan. Di waktu yang sama, Rosales malah diikuti, tapi Rosales langsung balik badan dan tiba-tiba suasana menjadi sangat menegangkan saat Arturo dan Rosales sama-sama menodongkan senjata kepada orang-orang itu. Beruntung Arturo dan Rosales bisa menenangkan orang-orang itu dan meminta mereka jangan berani macam-macam. Dari sana Arturo dan Rosales pergi menjauh, tapi mereka kembali berhenti untuk minta bantuan. Arturo segera menghubungi Emin, tapi sayang teleponnya gak diangkat hingga Arturo terpaksa mengirimkan foto penangkapan El Chapo agar Emin dan pasukan segera datang membantu. Kemudian mereka membawa El Chapo ke motel terdekat dan akan menyembunyikannya di sana. Mereka memutuskan menjaga masing-masing kartel itu, di mana Rosales akan menyembunyikan El Cholo ke belakang, sedangkan Arturo akan mengamankan El Chapo dalam kamar. Sebelum berpisah, Rosales menjawab pertanyaan dari Arturo, hingga Arturo sangat yakin jika Rosales bisa dipercaya. Ya sé quién eres. Arturo memesan satu kamar, sedangkan Rosales kembali ke mobil dan terus dibujuk oleh El Chapo agar menerima tawarannya. Rosales sempat tersenyum seolah akan menerima, tapi dengan tegas Rosales menolak karena penangkapan kartel paling diburu adalah kemenangan untuknya dan juga negara. Tanpa disadari aksi mereka udah dicurigai oleh resepsionis hotel dan juga seorang pengunjung hotel. Diam-diam si resepsionis memfoto El Chapo lalu memberitahukan kepada temannya yang bekerja untuk kartel tersebut. Meskipun Arturo membahayakan diri sendiri dan juga keluarga, tapi Arturo gak mau menyerah begitu aja karena udah muak dengan kejahatan yang dilakukan para kartel. Arturo pun akan menunggu bantuan datang dan berharap perjuangannya ini gak sia-sia.
Di waktu yang sama, Min membuka pesan dari Arturo dan sangat terkejut melihat El Chapo bisa ditangkap. Min segera menghubungi Arturo, memastikan kondisinya dan menanyakan lokasi untuk mengirimkan pasukan. Min meminta Arturo bertahan sebisa mungkin karena akan segera mengerahkan pasukan. Di lain sisi, anak buah El Chapo telah menerima informasi dan akan segera bertindak untuk menyelamatkan bos besar mereka. Gak cuma itu, mereka juga meminta anak buah lain agar pergi ke rumah Arturo untuk menghabisi anak dan istrinya. Tapi Min juga gak akan tinggal diam. Dia meminta istri Arturo segera balik ke rumah dan menunggu tim bantuan. Sementara itu, Arturo masih mengabaikan panggilan dari sang istri yang sangat mengkhawatirkannya. Tentu El Chapo gak tinggal diam dan kembali menawari Arturo agar menyerah dan melepaskannya. El Chapo janji akan memberi uang dan jaminan perlindungan jika menerima tawaran itu. Tapi jika tidak, maka Arturo dan keluarganya akan dihabisi. Wah, dilema sekali. Di tengah itu, El Chapo memohon agar Arturo mengambilkannya air karena seharian belum minum. Dengan cepat Arturo memberinya minum, tapi tiba-tiba gak lama seseorang mencurigakan bernama Diaz diam-diam mengecek setiap kamar untuk memastikan keberadaan El Chapo. Beruntung Arturo cepat menyadari, lalu Arturo menodongkan senjata pada El Chapo dan diminta agar diam. Arturo pun merasa sangat lega karena gak ketahuan dan orang itu telah pergi. Di tempat lain, Oman dan pasukan masih mencari El Chapo dan El Cholo. Tapi di tengah itu, Oman mendapat kiriman penangkapan El Chapo dari Emin. Oman segera menghubunginya, meminta informasi di mana El Chapo berada. Dan tanpa berlama-lama, Oman dan pasukan segera pergi ke tempat itu. Tapi di tengah perjalanan mereka melihat pasukan yang gak lain dan gak bukan para anak buah El Chapo. Oman meminta anak buahnya menahan karena Oman akan mengejar anak buah El Chapo yang pergi duluan. Seketika pasukan Oman saling menodongkan senjata dengan anak buah El Chapo, tapi dikarenakan kalah jumlah, akhirnya anak buah El Chapo menyerahkan diri. Di lain sisi, Rosales terlibat cekcok dengan El Cholo karena El Cholo terus bicara jika Rosales dan Arturo pasti akan dihabisi. Rosales udah gak bisa lagi menahan emosi lalu bersiap akan menghabisi El Cholo, tapi secara mengejutkan Rosales ditodong senjata oleh Diaz. Rosales langsung angkat tangan dan memutar balik badan, tapi sontak dia kaget karena yang menodongnya itu adalah teman lamanya. Diketahui Diaz merupakan polisi yang lagi menyamar dan meminta Rosales untuk sembunyi karena jika ketahuan mereka akan celaka. Gak jauh dari sana, Oman terus mengejar anak buah El Chapo dan berusaha menghentikannya. Oman meminta pasukannya segera bersiap karena bisa jadi pertempuran akan segera terjadi. Seketika anak buah El Chapo berhenti dan aksi baku tembak pun gak bisa dihindarkan. Oman meminta pasukannya berlindung lalu menyerang balik saat anak buah El Chapo mereload senjata. Oman dan pasukan mulai mendekat dan melepaskan tembakan, tapi tanpa disadari anak buah El Chapo membawa granat dan kemudian sementara itu El Chapo masih berusaha membujuk Arturo agar melepaskannya agar Arturo dan keluarga bisa selamat. Tapi Arturo tetap teguh dengan pendirian untuk menegakkan keadilan dan membasmi para kartel yang telah menghancurkan generasi muda. Arturo gak habis pikir bagaimana El Chapo tidur atau menjalani hidup setelah melakukan berbagai kejahatan, padahal Arturo aja masih selalu dihantui rasa bersalah. Di tengah itu Arturo dihubungi sang istri meminta bantuan karena anak buah El Chapo datang. Anak dan istri Arturo sangat ketakutan karena mereka udah ditodong senjata hingga Arturo memohon agar keluarganya dilepaskan. Seketika Arturo mengarahkan senjata pada El Chapo agar anak buahnya berhenti. Tapi situasi menjadi semakin sulit karena anak buah El Chapo telah tiba. Tampak Arturo ketakutan karena semua perjuangannya ini akan dibalas dengan kematian keluarganya. Arturo kembali meminta agar keluarganya dibebaskan, tapi panggilan malah terputus. Arturo udah gak bisa lagi menahan emosi, ingin menghabisi El Chapo. Tapi tiba-tiba Oman datang dan meminta Arturo jangan menembak El Chapo.
Kemudian Arturo melihat istrinya kembali menelepon, lalu buru-buru mengangkat demi memastikan kondisinya. Arturo gak bisa menahan air mata bahagia karena anak dan istrinya masih selamat, karena ternyata tim bantuan datang tepat waktu menghabisi anak buah El Chapo. Kemudian Arturo menghajar El Chapo karena udah gak bisa menahan emosi. Dengan cepat Oman dan pasukan menghentikan Arturo lalu membawa El Chapo keluar untuk diamankan. Oman memastikan El Chapo gak akan bisa lolos lagi dan ini merupakan akhir dari kejahatan yang dia lakukan. Gak lama pasukan Min tiba dan Min memberi selamat pada Arturo dan Rosales karena berhasil menangkap El Chapo serta El Cholo. Di tengah itu Min diberitahu Oman agar pulang ke markas polisi karena kartel yang ditangkap akan dibawa oleh pasukan militer. Tentu Min gak terima karena kartel itu ditangkap oleh anak buahnya. Perang ego di antara dua instansi itu hampir menciptakan pertempuran di antara mereka. Tapi Oman sebagai petinggi militer mengesampingkan ego sektoral dan membiarkan polisi melaporkan langsung pada presiden karena yang terpenting para penjahat telah berhasil ditangkap. Setelah perjuangan memburu para kartel, akhirnya komplotan El Chapo bisa ditangkap berkat keberanian dua polisi yaitu Rosales dan Arturo. Mereka mempertaruhkan keselamatan diri dan juga keluarga demi menegakkan keadilan dan memberantas kejahatan. Dari kejadian itu, Arturo dan Rosales menjadi semakin dekat dan saling percaya satu sama lain. Mereka bahkan gak percaya bisa menangkap kartel besar yang sangat ditakuti. Beberapa waktu kemudian, keluarga Arturo dan juga Rosales untuk sementara dipindahkan ke luar negeri demi keselamatan. Mereka akan kembali ke Meksiko dengan identitas yang dirahasiakan agar aman. Dan akhirnya film yang diangkat dari kisah nyata ini pun tamat. Wah, mengerikan dan seru luar biasa ya. Jangan lupa tonton full filmnya di Netflix ya, Brad. Oke, dan inilah beberapa dokumentasi aslinya, Brad. Oke lah, Bradku. Makasih banyak ya udah nonton sampai akhir. Seperti biasa, mohon maaf karena masih banyak kekurangan. Semoga terhibur, semoga kalian dan keluarga sehat selalu. Salam sukses, salam santuy, dan see you next time. Bye-bye.